Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi. Ini minggu yang lebih istimewa dari minggu yang kemarin. Karena hari ini Diakon Handi akan mengajak adik-adik memasuki masa yang suci, yang kudus. Nanti adik-adik akan mendengar tentang Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan diri memasuki masa Natal. Adik-adik akan ditemani lagi dengan kakak-kakak pembina dari berbagai wilayah di paroki kita pasti senang, seru, dan mungkin nanti adik-adik akan melihat dalam misa kita, dalam kegiatan di gereja, warna-warna berubah menjadi ungu, warna pertobatan, warna kerinduan kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat belajar, selamat bermain, selamat berbagi bersama orang tua dan teman-teman. Salam dan berkat kami dari para Romo, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus. Berkat dalam. Halo adik-adik, sebelum kita mulai minggu hari ini, kita mau pujian dulu ya. Kita akan pujikan bersama-sama lagu Hari yang Terindah. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Siapkan dirimu dengan baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menganugerahi kepada kami hidup yang baru. Terima kasih pula Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Kini kami mohon, hadirlah bersama dengan kami, menemani kami dari awal hingga akhir
kegiatan Bina Iman Anak Katolik ini, agar kami dapat mengikutinya dengan baik, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami mampu mendengarkan dan memahami kisah Injil Tuhan Yesus hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca kitab suci. Kita siapkan kitab sucinya ya. Kita buka Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Sudah pada buka semua belum? Kakak tunggu ya. Bacaan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Kita baca bersama-sama ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu rumah supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Hai adik-adik, mari sekarang kita semua merenungkan sabda Tuhan hari ini. Adik-adik, pernahkah adik-adik menunggu kedua orang tua adik-adik yang pulang dari kerja? Gimana perasaannya? Adik-adik, tentu dalam menunggu kedatangan orang tua kita pulang dari kerja, ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Ada adik-adik yang dengan setia menunggu sampai bapak, ibu, papa, mama pulang ke rumah. Ada yang bermain, ada yang nonton TV, ada yang main HP, ada yang tidur karena sudah ngantuk, tidak tahu papa, mama, bapak, ibu pulang jam berapa. Adik-adik, pada hari ini gereja memperingati Minggu Advent yang pertama. Injil hari ini mengajak kita semua untuk berjaga-jaga. Lalu, kenapa kita kok harus berjaga-jaga? Di masa Advent ini, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus pada hari Natal nanti dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Loh, kenapa ya kok yang kedua kalinya? Tuhan Yesus sudah datang pertama kali di dunia ini jauh dulu sekali, 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus lahir di dunia ini lewat rahim Bunda Maria, tumbuh besar, menjalani perutusan dari Bapa, berkarya, sengsara, melalui jalan salib, wafat di kayu salib, dan pada akhirnya bangkit dari orang mati.
sekarang ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada hari Natal dan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam menantikan dan berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Adik-adik, kalau pagi tentu adik-adik tidak langsung main, langsung mandi, langsung makan pagi. Kalau pagi adik-adik, waduh masih ngantuk. Oh, sudah pagi, tentu bangun tidur dulu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Adik-adik lakukan saat bangun pagi. Adik-adik bisa duduk dengan tenang, memejamkan mata, mengambil sikap berdoa, dan berkata dalam doa, "Datanglah Tuhan Yesus." Adik-adik setelah itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada adik-adik. Dan adik-adik bisa beraktivitas selanjutnya. Lalu, apa yang adik-adik lakukan setelah bangun tidur terus berdoa? Apapun yang adik-adik lakukan, sebelum itu berdoalah di dalam hati adik-adik dan katakanlah di dalam hati adik-adik untuk Tuhan, "Datanglah Tuhan Yesus." Nah, setelah itu adik-adik bisa melakukan apa saja. Nanti saat Natal, kalau adik-adik bisa melakukan ini semua, bisa berdoa, "Datanglah Tuhan Yesus." Adik-adik bisa menyambut Tuhan Yesus dalam palungan dan mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berkat Allah menyertai adik-adik semua. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas sesuai dengan tema hari ini, yaitu berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Mari kita menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya, kertasnya diwarnain dulu. Setelah diwarnain, kertasnya kita lipat menjadi 6 bagian, supaya nanti kita bisa memotongnya. Setelah dipotong adik-adik, kita akan memberikan lem pada sisi-sisinya supaya nanti bisa disatukan. Setelah disatukan, lalu ujung-ujungnya kita beri lem, kita lipat satu persatu, jadilah seperti ini. Lalu lingkaran tadi kita potong dan diberi ayat Markus 13 ayat 3. Setelah itu kita beri lem dan dilekatkan, untuk ayatnya ditaruh di bawah. Kita ambil kertas kecil dan dilem, kita lekatkan di atasnya gambar api tadi, kita satukan di atas lilinnya. Baik adik-adik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan diri kita dengan hening sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang berlimpah. Pada hari ini kami dapat memuji-Mu, dapat bermain, dapat belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, agar kami semakin berjaga-jaga dan semakin rendah hati, tulus dan peduli kepada sesama. Buatlah kami semakin jujur dan memberikan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kami, berkatilah setiap langkah kami, agar berguna bagi semua orang. Semuanya ini kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online ini, Diakon punya perutusan. Apapun kegiatan adik-adik, sebelum melakukannya, berdoalah di dalam hati adik-adik. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, setelah itu silakan adik-adik melakukan aktivitas. Jangan lupa, tugas aktivitas kalau sudah selesai silakan difoto lalu dikirimkan kepada kakak pembina wilayah masing-masing. Mari kita tutup sekolah minggu online ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga di rumah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik 2 minggu lagi.